Baik, pada tutorial kali ini kita belajar bagaimana untuk membuat database dan menambahkan data, menghapus dan mengubah data pada database. Oke, langsung saja. Di sini ketika saya klik simpan belum terjadi apa-apa karena saya belum membuat prosesnya. Sekarang waktunya saya akan membuat prosesnya. Sebelum kita membuat proses, kita harus membuat database. Caranya adalah klik localhost, lalu php my admin. Oke, setelah itu kita klik database, lalu buat database dengan nama databasenya adalah academic. Ya, create. Nah, ini academic. Setelah itu kita klik SQL, lalu kita buat query-nya, membuat create tabel data siswa. Dengan yang pertama, kode siswanya adalah int, tipe datanya integer, primary key. Ini nanti baru dijelaskan. Primary key itu adalah kode setiap barang kan pasti punya kode barang. Setiap produk pasti punya produk. Setiap siswa pasti punya kode siswa. Makanya di sini saya pakai kode siswa dan menjadi kode utamanya saya taruh di sini integer dengan tipe data integer dengan dia adalah primary key. Kemudian saya juga buat di sini, kalian bisa lihat di sini ada nama lengkap, alamat dan jenis kelamin kan? Nama lengkap. Nama lengkap di sini saya kasih dengan varchar 40 karena kemungkinan nama orang ada yang sampai 40 karakter. Nama lengkap, alamat. Alamat di sini saya kasih teks. Teks ini artinya tidak terbatas karena biasanya panjang. Kemudian yang terakhir adalah jenis kelamin. Jenis kelamin di sini saya pakai enum laki-laki, koma perempuan. Oke, jadi ada dua enum tipe datanya. Ada laki-laki, ada perempuan saja. Setelah itu kita klik go. Oke, sehingga di sini di dalam database akademik ada data siswanya. Oke. Sekarang kita harus membuat koneksi antara data ini dengan data ini. Caranya adalah kita membuat di koneksi di prosesnya. Prosesnya ini kita bisa buat di sini folder variabel koneksi sama dengan mysql connect. Kemudian kita di sini localhost. Kemudian di sini root. Nanti baru saya jelaskan itu apa. Passwordnya kosong dan databasenya tadi nama databasenya adalah academic. Oke, itu nama database. Di save. Di save. Oke, kalau sudah seperti ini kita reload saja. Continue. Oke. Nah, sekarang kita buat prosesnya. Kalian lihat di sini kita punya sebuah tombol di data siswa. Kita punya sebuah tombol namanya adalah simpan siswa. Nah, kita buat jika tombol ini ditekan maka akan terjadi sesuatu. If iset s atau pos simpan siswa, maka apa yang terjadi? Jika data tombol ini kita tekan, maka dia akan mengambil data dari nama lengkap, alamat dan jenis kelamin. Ingat dari name-nya ini. Jadi kita buat variabel nama lengkap sama dengan s post. Jadi ini namanya metode post nama lengkap. Biasanya saya untuk percepat saya bisa kontrol D saja, saya ganti ini alamat. Lalu yang berikutnya jenis kelamin. Ininya pun juga jenis kelamin. Save. Lalu saya buat proses untuk menyimpan ke database-nya. Itu disebut dengan query. MySQL query. Saya memanggil variabel koneksi insert into tabel insert into
data siswa variabel value, atau untuk cepatnya kalian bisa masuk sini ke data siswa ini, lalu kita ke SQL, lalu kita klik insert. Nah, kita bisa copy ini, taruh di antara petik ini, paste di sini. Sorry, ini tadi belum copy, ini copy ini yang insert, copy ini lalu paste di sini, lalu kasih turun ini kode siswa ini, enter, tab ini, enter, ini enter ke bawah, ini juga sama, ini enter, kasih ke bawah, kemudian yang ini juga enter, tab, ini enter, tab, ini enter, ini enter, lalu yang di sini tutup, lalu tutup petiknya di sini, petiknya, lalu tutup petiknya, lalu tutup kurungnya. Oke, seperti ini. Ini harus ada teman, ini teman, ini juga ada temannya, ini juga ada temannya. Untuk nilai pertama kita mau isi dengan kode siswanya, kita karena buat auto increment jadi kita hapus. Oh sorry, kode siswanya di sini kita lupa ya untuk kode siswa tadi. Di sini kita tambahkan di sini kode siswa, copy saja ini supaya cepat, copy, kemudian kita enter di sini kode siswa, kita pakai kode siswa. Kode siswa. Nah, ini saya pakai 1 atau 2 saja. Yang ininya saya pakai 2. Sorry. Yang ini saya pakai 2. Save. Save. Reload. Nah, ini ada kode siswa, nama lengkap, alamat, jenis kelamin. Kayak nama lengkap terlalu panjang, kasih pendek sedikit. Nama lengkapnya kasih 3 saja. Iya, seperti ini. Oke. Setelah sampai sini saya save dulu. Saya kembali ke proses. Kode siswa tadi saya taruh di sini dengan, nah kita belum buat kode siswanya di atas, kita harus buat juga. Kode siswa. Ini juga sama, kode siswa. Nah, setelah itu kita insert di sini kode siswanya. Ingat variabelnya ini kita isi di database, ini kita isi di kode siswa, ini kita isi atau copy saja ini. Copy ke sini. Ini juga sama. Copy ke sini. Ini juga sama. Copy ke sini. Kalau sudah seperti ini kita save. Nah, kita lihat di sini, kalian bisa lihat di sini kan kosong. Ini kosong nih. Sekarang kita lihat apakah dia ketika kita simpan dia ada terisi tidak. Nah, ini misalnya kode siswa 001, tidak boleh sama ya setiap siswa. Misalnya namanya Blokarius Meko. Misalnya Blokarius Baberius. Oke. Alamatnya misalnya Maumere. Simpan. Sekarang kita cek di sini. Nah, ini sudah berisi data tadi kan? Ini sudah berisi datanya, tapi dia tidak tampil di aplikasi. Bagaimana cara supaya tampilnya? Kita buat di bagian data siswa sini. Ini card body. Kita tambahkan di bagian bawah formnya, itu adalah daftar siswanya. Kita buat data form data siswa. Tapi sabar, di proses ini kita tambahkan di bagian bawah adalah header. Dia akan mengarahkan ke index.php. Menunya adalah data siswa. Jadi ketika dia sudah berhasil menyimpan, halamannya akan diarahkan ke sini. Oke. Data siswa. Di sini saya tambahkan sebuah tabel. Oh, untuk menampilkan datanya, kalian bisa cek di sini. Di admin ini
Kalian bisa di UI di mana ya, hapus saja ini, mati saja yang ini. Kalian bisa lihat di form, di page, kalian bisa lihat tabel. Nah ini simple, kita pakai yang simple saja. Nah ini kita coba pakai tabel yang tampilan ini. Nah yang ini update software ini. Caranya adalah kita klik kanan, nah kita edit, kita lihat di sini. Ini terlalu banyak ke bawah. Kita bisa lihat tulisannya ada di sini, update software. Kita bisa cari, Ctrl F saja, update soft. Nah ini kita bisa ambil dia punya dari tabel ini, pembuka sampai di penutup. Kita bisa copy tabel ini, copy dia, taruh di data siswa tadi, sini, paste, save. Sekarang kita kembali ke sini, kita reload atau terus data siswa. Nah, ini sudah ada kan di bawah sini kan untuk datanya. Nah di sini kalian bisa ganti yang di atas, yang tas ini, yang ini kalian bisa ganti dengan nomor, yang ini kalian bisa ganti dengan nama lengkap, yang ini kalian bisa ganti dengan alamat, dan yang ini kalian bisa ganti dengan jenis kelamin. Save. Kalau mau tambah lagi, misalnya yang terakhir ada pilihan, kalau misalnya mau hapus dan edit kan, paste ini. Kalian bisa ini ganti, hilangkan saja pixelnya ini, tidak usah. Jenis kelamin ini kita kasih dengan pilihan. Save. Lalu kita reload, kita lihat hasilnya. Nah ini ada seperti ini kan, tapi datanya tidak sesuai. Jadi kita hapus semua bagiannya ini. Ini baris pertama, baris kedua, kita hapus dari baris kedua sampai dengan baris ke terakhir. Ini kita lihat kan, T-body harus tetap punya pasangan. Misalnya di sini kita mau taruh data sesuatu. Nah ini masih 50%, kita kontrol D supaya dia tambah di ujung lagi. Coba kita lihat. Nah ini, sehingga dia ada 1, 2, ini sama seperti ini. Kita kosongkan saja isi datanya. Yang kayak gini kita kosongkan saja. Ini kita kosongkan saja isinya. Ini juga sama, kosongkan. Yang ini juga kita kosongkan, sehingga ini kosong-kosong semua nih. Ini tidak perlu span-span, ini kita kosongkan saja. Ini kita kosongkan saja. Save. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah ini kosongkan datanya. Nah sekarang kita buat untuk menampilkan data dari database-nya. Nah kita pakai script ini, SQL data, SQL saja, MySQL query. Ini script ini karena sering saya pakai sehingga saya sudah hafal. Tapi kalau kalian boleh copy paste, select atau kita pilih dari bintang from data siswa. Kita ambil dari dari tabel data siswa tadi. Lalu kita menggunakan perulangan MySQL fetch array SQL. Oke. Ini dibuka di sini, tutupnya di bawah sini. Oke. Kita buat penomoran dulu. 0 sama dengan 0. Oke. Kemudian ketika ada apa, maka dia akan tambah 1, 0 plus plus. Kemudian kita tambahkan di sini kode PHP-nya untuk tampilkan nomornya. Echo no. Artinya dia akan menampilkan tulisan nomor. Kemudian ada data, diambil dari database, nama lengkap. Copy paste saja ini. Nama lengkap, alamat, dan yang berikutnya adalah jenis kelamin. Save. Nah sampai sini kita lihat hasilnya. Nah ini sudah muncul kan. Kalau misalnya saya tambahkan baru, misalnya 002, nama lengkapnya misalnya Baby Rius Mite, alamat misalnya ini, jenis kelamin yang simpan. Nah dia langsung jadi seperti ini. Misalnya kode siswa 003, nama lengkap misalnya Aliando, alamat misalnya Maumere, jenis kelamin misalnya ini Bernardina. Nah ini misalnya, nah dan seterusnya.
Jadi itu cara untuk menyimpan data di database. Jadi kalau mau tambah lagi 004 misalnya, ini alamatnya ini, jenis kelamin laki-laki, simpan dan seterusnya. Kalian bisa menyimpan data sebanyak-banyaknya di database. Oke, sekian tutorial bagaimana cara untuk mengkoneksikan atau membuat proses tambah ke database dan menampilkannya.